Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu dan Bapak yang sudah hadir di pertemuan kedua buku pedoman guru untuk best practice untuk dolmen batch 7. Mohon izin J. Bu Karsmia, Assalamualaikum, Pak Fajar, Pak Handoyo, Pak Hasanuddin, Bu Istiqlalia, Pak Joko, Pak Gus Sulemanto, Pak Muhammad Ripto, Pak Muiz, Bu Nani, Bu Sitatur, Pak Sujatmiko, dan Siap. Pak Sunarko. Baik, Ibu dan Bapak, di kelas ini adakah yang belum bisa memanfaatkan untuk timnya? Nun sewu. Sambil sebelum saya lanjutkan berikutnya. Sudah semuanya, J? Sampun, J, Ibu dan Bapak, J? Baik. Sampun. Baik. Jangan lupa Ibu dan Bapak dapat untuk turn in kalau mengumpulkan tugas. Jadi ada beberapa Ibu dan Bapak memang belum lupa belum klik kanan ketika sudah menyematkan filenya. Kemudian belum turn in sehingga saya tidak bisa melihat terkirim atau tidak. Kecuali saya membuka satu-satu seperti itu, J. Nah, Ibu dan Bapak bisa tertampil di layar. Sudah tertampil, J, Ibu dan Bapak, J? Sampun, J? Sampun, Pak. Sampun. Baik, Ibu dan Bapak, ini ada beberapa fitur di tim. 1 menit saya untuk memberikan pemahaman sedikit. Ada beberapa menu di sini, menu general itu menu umum, Ibu dan Bapak bisa untuk memanfaatkan secara umum. Kemudian dokumen diklat, di dalamnya ada dokumen pertemuan pertama, dari meeting record sampai di list attend. Tadi saya sudah memasukkan sebetulnya ini ya. Nanti saya cek kembali. Ada link attendees-nya juga saya sudah masukkan di sini. Meeting record-nya juga sudah masukkan di sini. Itu untuk dokumen administrasi. Selain nota dinas awal-awal. Jadi Ibu dan Bapak untuk besok pelaporannya tinggal download saja di sini seperti itu, J. Lembar kerja seperti biasa sudah saya sematkan di sini supaya Ibu dan Bapak enak. Tinggal klik lembar kerja, nanti muncul lembar kerja yang akan dikerjakan seperti itu. Materi diklat yaitu Q&A, materi pertemuan pertama juga sudah bisa didapatkan. Q&A-nya ini sudah masuk pertanyaan seperti itu. Dari Pak Fajar misalnya, yang teman-teman yang lain juga boleh berpartisipasi di sana, di sini maksud saya ya. Pretensi ilmiah kumpulan fikih apabila ada syarat seluruh fikih. Oh begitu, J. Baik. Di situ juga ada pengumuman kelas, Ibu dan Bapak. Kemudian ada petunjuk diklat serta tautan bergabung di tim kita seperti itu. Sehingga harapannya ringkas tapi semua muncul seperti itu, J. Ada yang menunggu di room saya kah? Tidak ada. Baik, karena tidak ada yang menunggu di room, izin karena Bu Harti belum hadir, barangkali beliau masih sibuk, J, Ibu dan Bapak. Sudah saya berusaha WA, berarti beliau mungkin sibuk sehingga hari ini giliran saya untuk membersamai Ibu dan Bapak dalam kegiatan siang hari ini. Baik, Ibu dan Bapak, di pertemuan pertama kemarin kita sudah belajar bersama, berbagi kesepakatan dan kesepemahaman apa itu buku pedoman guru. LK-LK-nya juga sudah dikerjakan sekitar 50% oleh teman-teman. Bagi teman-teman yang belum bisa mengeceknya di deskripsi WA group yang sudah saya sematkan linknya. Jadi update insya Allah apabila Ibu dan Bapak sudah mengerjakannya. Seperti itu. J. Baik, beberapa kesepemahaman kemarin misalnya adalah kita susun buku pedoman guru itu dari tahun pelajaran. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan melalui tahun anggaran, mohon maaf, dari tahun anggaran, tetapi tidak menutup kemungkinan mulai dari tahun pelajaran seperti itu, J.
Kenapa tahun anggaran? Karena kemarin kesempatan kita adalah penyesuaian dengan SKP yang ada. Baik, Ibu dan Bapak, kita sekarang di pertemuan kedua. Seperti biasa, kesempatan kelas di dalam webinar adalah hadir tepat waktu, open kamera selama webinar, berdiskusi dengan raise hand terlebih dahulu pada Teams yang sudah disediakan. Baik, Ibu dan Bapak, memulai slide pertama untuk pertemuan yang kedua ini, kita masih ingat kerangka isi buku pedoman guru. Yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah bahwasanya buku pedoman guru disajikan dalam bentuk makalah, diketik dan dibendel dengan kerangka isi sebagai berikut. Intinya adalah bentuk makalah dan kerangkanya. Yang pertama bagian awal yang berisi dari halaman identitas sampai pada halaman daftar isi seperti itu. Kemudian di bagian isi terdiri dari pendahuluan, rincian kerjanya, kemudian penutup. Di bab pendahuluan, sebentar saya izin mute karena saya sendirian. Oke, sudah. Di bab pendahuluan, Ibu dan Bapak, ada tujuan pembuatan rencana kerja tahunan guru, serta ringkasan target capaian yang diharapkan. Nanti kita lihat contoh realnya. Yang kedua, rincian rencana kerja yang disajikan per bulan selama 1 tahun. Seperti itu. Yang ketiga adalah bagian penutup. Bagian penutup itu berisi ringkasan, rencana kegiatan, dan rencana target yang akan dicapai. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah bagian penunjang. Isinya apa saja sudah saya berikan di feedback untuk LK1. Dari mulai SKP, RPP, dan seterusnya. Mungkin Ibu dan Bapak bisa melihat feedback yang sudah saya berikan. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas bagian awal dan bagian pendahuluan. Pertemuan ketiga kita akan membahas rincian rencana kerja. Pertemuan keempat kita membahas penutup dan penunjang. Pertemuan kelima kita membahas jadi karena tambah 1 jadi kita pertemuan 6 gitu ya. Karena pertemuan tadi yang kemarin yang pertama kita sudah. Nah, pertemuan yang ke-6 adalah kita membahas tentang hal-hal apa saja yang membuat buku pedoman guru itu tertolak. Seperti itu. Baik, ada yang menunggu saya di lobi, mohon izin sebentar. Oh, sudah masuk, ya? Oke, sudah masuk. Baik. Selanjutnya, ini kerangka yang sudah ditulis teman-teman di LK1 kemarin. Adakah yang akan didiskusikan, Ibu dan Bapak? Dari kerangka ini? Adakah yang didiskusikan? Pertemuan kemarin tentang bagaimana BPG, pertemuan kedua bagian awal dan pendahuluan, pertemuan kedua rincian kerja, pertemuan keempat adalah penutup, bagian penunjang, pertemuan terakhir nanti adalah mengapa buku pedoman guru ditolak oleh tim penilai. Baik, kerangka ada pertanyaan Ibu dan Bapak? Belum, J? Saya lanjutkan. Flashback sedikit Ibu dan Bapak tentang 4 kompetensi guru yang akan dituliskan di dalam buku pedoman guru. Ada 4 kompetensi yang akan dijalankan oleh guru, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Kita masuk pertama, yang kompetensi pedagogik, Ibu dan Bapak sudah sangat menguasai, di antaranya adalah mengenal karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga adalah pengembangan kurikulum. Yang keempat, kegiatan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, pengembangan potensi peserta didik. Yang keenam, komunikasi dengan peserta didik. Dan yang ketujuh adalah penilaian dan evaluasi. Flashback sedikit ya Ibu dan Bapak. Selanjutnya kompetensi profesional diantaranya adalah penguasaan materi pembelajaran, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Kemudian mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif. Sementara kompetensi kepribadian apa saja?
Yang pertama adalah bertindak sesuai dengan norma, agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional. Yang kedua adalah menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan. Dan yang ketiga adalah etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru. Kemudian yang terakhir, kompetensi sosial, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif. Yang kedua adalah komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Nah, kenapa saya tampilkan 4 kompetensi ini? Karena kompetensi ini nantinya akan di breakdown di dalam evaluasi buku pedoman guru. Seperti itu, Nggih. Jadi setelah SKP, bagian SKP nanti baru breakdown-nya adalah evaluasi apa yang telah dilakukan 1 tahun belakang kemarin. Nah, ini adalah breakdown dari 4 kompetensi ini. Nah, kemudian rencana kerjanya adalah berdasarkan breakdown evaluasi dari 4 kompetensi, sehingga dimasukkan di dalam rencana kerja per bulannya di dalam buku pedoman guru. Pengaten nggih, Ibu dan Bapak. Jadi saya flashback sedikit, kenapa? Karena sebelum kita masuk di rencana kerja, ada bagian yaitu evaluasi diri. Nah, ini seringkali dilupakan oleh ibu dan bapak guru yang mungkin sudah pernah menyusun buku pedoman guru. Karena beberapa template buku pedoman guru yang diunduh di internet seringkali tidak menyertakan evaluasi diri yang menyertakan 4 kompetensi ini. Seperti itu, Nggih. Dan ini salah satu yang menjadi penyebab kenapa buku pedoman guru tertolak oleh tim penilai angka kredit. Seperti itu. Baik, Ibu dan Bapak, saya lanjutkan. Nah, evaluasi diri atau potret diri itu dalam bahasa sederhananya adalah hal yang menentukan arah perjalanan hidup sebagai guru. Seperti itu. Akankah menjadi guru biasa, guru yang baik, atau guru yang luar biasa? Nah, dari 4 kompetensi ini tadi, Ibu dan Bapak bisa dituliskan kelemahan dan kekuatan panjenengan semuanya yang ada di dalam LK2. Tujuannya nanti Ibu dan Bapak bisa menulis evaluasi diri yang ada di dalam bab untuk buku pedoman guru, seperti itu. Nah, baik Ibu dan Bapak, saya lanjutkan, nanti pertanyaan sambil kalau sudah selesai saja, Nggih. Berikutnya, bagian awal buku pedoman guru. Seperti yang sudah di depan kita tayangkan bersama, slide kedua, bahwasanya di dalam kerangka buku pedoman guru, minimal ada 5 seperti ini. Saya masukkan dulu admin yang sudah masuk, mohon maaf. Oke, sudah masuk, nggih. Ada yang pertama adalah identitas guru, yang kedua tahun kerja dari rencana kerja yang ingin dijalankan, ketiga adalah lembar persetujuan dari kepala sekolah. Saya bantu admin dulu ya Ibu dan Bapak. Oke, Pak Bagus. Saya lanjutkan. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah kata pengantar, yang kelima adalah daftar isi. Ini adalah 5 bagian awal dari buku pedoman guru yang Ibu dan Bapak harus ada. Seperti itu. Sebagai syarat kerangka buku pedoman guru yang ada di buku 4. Seperti itu. Bagaimana identitasnya? Saya ambilkan contoh dari Mas Arief seperti itu. Ibu dan Bapak bisa nanti saya beri di di kelas tim, Ibu dan Bapak, identitas guru seperti apa? Boleh. Ini Ibu dan Bapak, contoh identitas guru Ibu dan Bapak, saya yakin sudah bisa mengikutinya. Kemudian lembar persetujuan. Itu, Ada pengawas lebih bagus Ibu dan Bapak karena pengawas biar tahu. Selanjutnya, kata pengantar. Seperti itu, Ibu dan Bapak. Selanjutnya adalah, oke, saya masuk ke bagian pendahuluan dulu. Itu tadi contoh format awalan buku pegangan guru. Mohon izin saya tampilkan dari yang sudah sering dibuat Ibu dan Bapak.
Nah, misalnya ini Ibu dan Bapak, ini contohnya. Nanti saya juga insya Allah share di share di kelas tim kita, sehingga Ibu dan Bapak tinggal download ya Ibu dan Bapak. Ini contoh covernya, contoh lembar pengesahannya. Tadi kalau Mas Arief contohnya ada pengawas lebih bagus, seperti itu nggih. Di sini guru mata pelajaran, kepala sekolah, pengawas. Ini pernyataan keasliannya itu lebih bagus ada. Kemudian fakta integritasnya. Seperti itu. Kata pengantarnya. Kenapa saya tampilkan ini Ibu dan Bapak, tadi di Pak Arief tidak ada. Ini sebagai tanggung jawab mutlak bahwasanya tim penilai itu dengan adanya ini menganggap bahwasanya buku pedoman guru Ibu dan Bapak adalah karya Ibu dan Bapak. Ada beberapa tim penilai di beberapa kabupaten yang menginginkan fakta integritas ini, sehingga saya sisipkan. Mohon izin ya Ibu dan Bapak, seperti itu. Saya ulangi, ada pernyataan keaslian dan fakta integritas. Ini adalah beberapa masukan dari tim penilai di beberapa kabupaten yang menginginkan adanya pernyataan keaslian dan fakta integritas masuk. Jadi setelah halaman pengesahan dilampirkan fakta pernyataan keaslian dan fakta integritas. Seperti itu. Kemudian kata pengantar, selanjutnya adalah daftar isi. Nah, Ibu dan Bapak bisa melihat daftar isi, halaman judul, halaman persetujuan, pernyataan keaslian, fakta integritas, kata pengantar, daftar isi, dan seterusnya. Halaman pendahuluan ini, evaluasi diri ini sudah saya tampilkan Ibu dan Bapak di bab 2, di rencana kerja dan target. Yang pertama adalah analisis kebutuhan dan pengembangan dan sasaran kerja. Di subbab yang nomor 1 ada evaluasi diri, seperti itu nggih. Nah, evaluasi diri ini nanti akan membreakdown di rencana kerja bulanan Ibu dan Bapak dalam pedoman guru ini. Nah, nggih Ibu dan Bapak, ini kita di bagian awal, ini daftar isinya. Seperti itu juga sudah saya tampilkan, tinggal Ibu dan Bapak barangkali mengikuti template ini juga boleh sebagai standar minimalnya, dikembangkan juga baik seperti itu. Baik, saya lanjutkan Ibu dan Bapak. Bagian awalan sudah, sekarang saya melanjutkan di bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Di bagian pendahuluan, tadi sudah dilihat bersama, yaitu tujuan pembuatan rencana kerja tahunan guru. Yang kedua, ringkasan target-target capaian yang diharapkan akan dicapai. Sebagai contoh misalnya Ibu dan Bapak, karena ini makalah latar belakang misalnya. Karena ini makalah, Ibu dan Bapak harus menggunakan template seperti ini. Tujuan rencana kerjanya, dan seperti itu. Gitu, Berikutnya, nah, tantangan kedua, kemarin tantangan 1, Ibu dan Bapak sudah menuliskan inovasi yang akan dituliskan di dalam buku pedoman guru. Inovasinya sudah saya berikan juga di feedback LK Panjenengan. Ada mulai dari model pembelajaran apa yang ingin jenengan tampilkan, atau media pembelajaran yang ingin ditampilkan, alat peraga juga boleh Ibu dan Bapak, kemudian karya ilmiah yang lain misalnya TTK, best practice, teknologi tepat guna, seperti itu yang Ibu dan Bapak bisa tampilkan di buku pedoman guru. Nah, itu sudah panjenengan tulis kemarin di LK1. Nah, dengan menjawab tantangan yang ada di LK1 itu, kemudian Ibu dan Bapak sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Artinya BPG kemudian dengan inovasi dijalankan mendapatkan nilai PAK 1,5, kemudian tantangan yang pertama dijalankan mendapatkan poin sesuai dengan yang jenengan laksanakan tantangannya. Misalnya Ibu dan Bapak melaksanakan tantangan membuat alat peraga sederhana, misalnya dapat nilai PAK lagi. Kemudian teknologi sederhana tepat guna, nilai PAK lagi.
menulis best practice, menulis media, menulis modul, dan seterusnya, maka dapat 2 nilai otomatis Ibu dan Bapak minimal ketika menulis buku pedoman guru. Seperti itu, nilai BPG-nya serta nilai tantangan 1 kemarin. Nah, itu sudah harus menjadi rancangan Ibu dan Bapak. Jadi dengan tantangan BPG ini otomatis Ibu dan Bapak akan mendapatkan nilai yang banyak dalam publikasi ilmiah. Baik, slide-nya sudah selesai. Berikutnya saya tampilkan untuk contoh bab 1. Tertampil di layar Ibu dan Bapak. Saya masukkan yang baru datang, mohon izin Bu Harti. Baik, Assalamualaikum Bu Harti. Saya lanjutkan sebentar Bu Harti, pangapunten. Baik, Ibu dan Bapak, kemudian di bab 1 pendahuluan, karena bentuknya makalah Ibu dan Bapak ditulis seperti ini. Ini contoh nanti juga akan saya berikan di kelas tim kita, insya Allah begitu Yang penting silahkan jangan diplagiasi begitu, tinggal diparafrasekan. Oke, ini karena kita masih baru bab 1 pendahuluan, berarti isinya ini Ibu dan Bapak. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya stop share terlebih dahulu. Saya ucapkan selamat datang Bu Harti, Sugeng Sonten, salam sehat selalu untuk Bu Harti. Sugeng Sonten. Yang satu saya matikan dulu. Ya, baik Ibu. Sugeng Sonten, Pak Didit, Sugeng Sonten, Ibu Bapak semuanya. Salam sehat. Monggo lajengaken. Yang satu saya matikan nggih. Baik Ibu dan Bapak, terutama Bu Harti terlebih dahulu, adakah PPT yang akan diberikan ke teman-teman sahabat Dolmen selanjutnya? Monggo Ibu, sebelum kita ke forum tanya jawab. Untuk PPT-nya sama dengan Pak Didi tadi sudah tayang nggih. Sampun Ibu. Sampun Pak, nderek itu saja. Sampun, kita banyak dialog, kelihatannya saling eksplor. Siap Ibu. Baik Ibu dan Bapak, sebelum kita melanjutkan forum tanya jawabnya, Ibu dan Bapak nanti bisa presensi di link chat yang sudah saya sediakan. Seperti itu Ibu dan Bapak bisa dicek di sana untuk presensi hari ini. Di samping kita presensinya adalah menggunakan attendee, begitu Jadi Ibu dan Bapak bisa mendownload 2 presensi untuk kepentingan Ibu dan Bapak hari ini, yaitu kepentingan untuk laporan panjenengan. Oke, baik. Baik Ibu dan Bapak, saya lupa tadi setelah saya menayangkan kesempatan kelas kita, mohon izin untuk open kamera, kita ambil foto terlebih dahulu Ibu dan Bapak untuk pertemuan kedua. Seperti itu. Mohon izin ya Ibu dan Bapak sambil saya tampilkan sambil saya tampilkan untuk PPT-nya seperti itu untuk kepentingan Ibu dan Bapak semuanya seperti itu Oke. Baik, Ibu dan Bapak, di sesi berikutnya ini adalah forum tanya jawab untuk awalan buku pedoman guru serta bab 1 pendahuluan. Silahkan Ibu dan Bapak jika ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu. Silahkan. Monggo. Atau karena masih Ibu dan Bapak sudah pernah melakukan, jadi sepertinya mudah begitu. Monggo Ibu dan Bapak, silakan untuk diskusinya. Silakan Ibu. Adakah Ibu dan Bapak yang ingin bertanya? Untuk awalan dan bab 1 pendahuluan terlebih dahulu, atau barangkali yang lain monggo, enggak apa-apa. Silahkan.
Silakan. Ada? Adakah Ibu dan Bapak? Atau Assalamualaikum Pak Didik. monggo Bapak silakan. Mau ini mohon penjelasan ulang untuk tadi yang tantangan pertama bab 1 itu kok ada beda-beda, ada best practice, ada PTK, ada itu bagaimana? Kan itu isinya apakah semuanya dimasukkan di situ atau bagaimana itu Pak? Terima kasih. Baik. Berarti dari Bapak Sunarko Ibu di LK pertama kemarin tantangan inovasi yang akan dilakukan oleh Ibu dan Bapak yang akan ditulis dalam buku pedoman guru apa saja seperti itu. Dari Pak Joko, Pak, bukan dari saya, Pak. Oh, dari Pak Joko, silakan Pak Joko, mohon izin. Pak Joko Rianto, monggo. Dari Pak Joko Rianto, nggih. Nggih, Ibu. Matur nuwun Pak Joko. Ini semakin semangat kalau sudah ada yang bertanya. Ya. Yang minggu kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol dengan asik ya minggu yang lalu itu, karena ini sudah dimulai dari Pak Joko juga. Untuk buku pedoman guru ya, berisi rencana pembelajaran dan rencana pengembangan profesi guru. Yang ditanyakan untuk rencana pengembangan profesi itu kan bisa berupa diklat fungsional, bisa berupa pembuatan publikasi ilmiah, bisa berupa pembuatan karya inovatif. Nah, kalau publikasi ilmiah jenisnya 10, ya, apakah itu harus kita buat semua? Nah, maka disesuaikan dengan SKP Ibu Bapak. Ya. SKP ini juga disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan apabila Ibu Bapak kepentingannya antara lain untuk kenaikan pangkat. Suaranya ini yang satu saya keluarkan lagi tadi. Siap. Saya lanjutkan. Ya. Misalnya, Jumat kemarin sudah kita rembuk bersama, sudah kita bahas bersama ya. Misal dalam satu periode kenaikan pangkat, Bu Bapak merencanakan menulis satu pedoman guru. Misalkan juga akan menulis satu best practice, misalkan. Atau direncanakan menulis satu makalah. Maka kita akan membuat perencanaan itu disesuaikan dengan terutama kebutuhan pengembangan profesi. Ya. Misal saat ini jelas Ibu Bapak sudah mengikuti diklat dolmen, ya, materinya adalah pedoman guru. Ibu Bapak secara wajar saya kira bisa menambah 1 atau 2 poin. Ya, kita kan masing-masing kelonggaran waktu, masing-masing target untuk pengembangan diri, masing-masing kompetensi untuk menulis, setiap kita berbeda-beda. Maka tidak ada kewajiban untuk membuat pengembangan profesi itu banyak, tidak ada kewajiban. Ya, misalkan, Bu, apakah harus menulis PTK, menulis best practice? Maka tadi kita sesuaikan 1 dengan SKP kita, 2 dengan target misalkan untuk PAK, 3 dengan waktu yang kita miliki, 4 dengan kompetensi kita. Bisa jadi seseorang dalam 1 semester atau 1 tahun, bisa jadi bisa sangat produktif. Bisa jadi cukup 1 saja itu sudah luar biasa. Ngerti nggih? Jawaban saya umum, disesuaikan dengan tadi, ketersediaan waktu, kompetensi, target PAK, target pengembangan diri. Tapi tidak ada ketentuan harus, misalkan harus 2 pengembangan diri, harus 2 publikasi ilmiah, harus 2 karya
partisipatif, harus 2 diklat fungsional. Masing-masing disesuaikan. Monggo jika akan ditambah Pak Didit, matur nuwun. Nggih. Pripun Bapak, mohon izin. Silakan. Ada feedback kembali? Halo? Tidak, nggih. Belum? Feedback kembali Pak Joko Rianto. Mungkin nanti mungkin lebih jelasnya ya di itunya mungkin setelah pengerjaan tugas mungkin nanti ya Bu. Oh, nggih. Berarti awalnya di SKP-nya dulu ya Pak Didit ya Bu. Nggih. Bisa, mohon izin ditampilkan dari Bu Karsukmia misalnya ini. Mohon izin berarti ini tantangan yang ditulis oleh Bu Karsukmia di dalam LK-nya. Bahwasanya Bu Karsukmia akan menerapkan model ini seperti itu. Oh, mungkin beliau akan membuat best practice atau PTK mungkin barangkali seperti itu, Pak Joko. Ditulis seperti ini. Jadi di SKP-nya Bu Karsukmia sudah nantinya di SKP sudah menerapkan ini, menantumkan tantangan ini. Sehingga tadi sekali dayung 20 terlampaui, nilai BPG terlampaui, nilai tantangan ini menjadi PTK atau best practice yang dituliskan oleh Bu Karsukmia juga terlampaui. Seperti itu, Pak Joko, nggih. Oh, nggih, siap-siap. Ya, paham. Ya, terima kasih. Baik, berikutnya adalah Pak Fajar. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Oke. Terkait dengan SKP, ini karena tahun 2022 ada peraturan baru Permenpan 6 tahun 2022 tentang SKP. Mungkin mohon petunjuknya Bapak dan Ibu fasilitator dan narasumber penjelasan mungkin tentang SKP atau format yang baru ini, karena saya nyoba nyari belum ketemu. Baru yang 21, yang 22, yang Permenpan nomor 6 belum ada. Mungkin itu, terima kasih. Baik, SKP J, Pak Fajar J. Baik, Bu Harti silakan pertanyaan dari Pak Fajar tentang SKP sesuai dengan Permenpan nomor 6 tahun 2022. Barangkali pertanyaan lebih ke praktis, contoh aplikasi yang sudah jadi begitu nih Pak Fajar nggih. Gitu Pak Fajar. Silakan Bu Harti. Nggih, matur nuwun Pak Fajar. Nggih. Untuk SKP, kebetulan ini juga di sekolah juga lagi revisi ini dalam rangka menyesuaikan dengan tuntutan yang baru. Saya kebetulan ini tidak menyiapkan contoh format. Tentu setelah sosialisasi sekitar April ya, puasa itu kan ada sosialisasi. Kemudian kita menyesuaikan format yang baru untuk Juli sampai dengan Desember 2021. Gitu Pak Fajar. Itu sekarang kan mengikuti format yang baru. Hanya secara detail tadi saya tidak menyiapkan contoh. Terutama yang sangat berubah itu yang kepala sekolah. Karena kalau yang dulu kepala sekolah itu yang ditambahi tugas sebagai kepala sekolah. Sekarang itu SKP-nya muncul tupoksi kepala sekolah, yaitu sebagai manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Kalau dulu kan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan pengayaan, maupun tugas tambahan lainnya. Dan ditambah tugas tambahan lainnya itu sebagai kepala sekolah. Sekarang dibalik, tugas utamanya itu 3 tadi, 3 manajerial tadi. Itu yang perubahan SKP yang lama dengan yang baru. Itu yang saya tangkap. Tapi monggo Ibu Bapak kalau saling melengkapi. Kalau secara esensial sih, menurut saya yaitu tadi terutama yang kepala sekolah yang sangat berubah. Tapi kalau termasuk yang kedua yaitu rentang penilaian ya Pak Fajar, yang berbeda juga ya rentang penilaiannya. Saya kira begitu Pak Didit. Matur nuwun.
Berarti Moni suaranya feedback sehingga Oke. mungkin Ini Ibu saya dapat keluar belum ya Ya. yang SKP. belum keluar satu Ibu. Oh iya. Tapi kok disuruh bergabung lagi. Sampun. Saat ini kan sampun. Sampun. Oke. Baik, Pak Fajar, bagaimana feedbacknya? Harapannya ada format yang SKP yang 22, Pak. Waduh. yang 21 sih ada beberapa contohnya, yang 22 saya coba telusuri baru hanya salinan SK yang dari ini yang dari BKN, karena formatnya saya pernah baca itu 3 bulan sekali di review gitu. Kalau yang SKP 21 kan perencanaan dan evaluasinya itu Januari sama Desember, yang 22 itu setiap 3 bulan. Nah ini ya saya jadi kebetulan ada di forum ini, saya kalau ada ini contohnya langsung begitu. Baik, sambil menunggu barangkali ada teman-teman yang membuatkan dari tim Dolmen begitu ya Bu Harti biasanya, nanti kita share begitu. Oke. Ini saya coba cari file saya ya, karena tadi tidak menyiapkan ya. Ya untuk referensi lah Pak Fajar, bagus ini. Ini guru yang yang langsung menangkap perubahan. Nggih. Ngaten, ini saya sambil bisa dilanjut nanti sambil kita kalau ketemu saya share. Baik, terima kasih Bu Harti. Selanjutnya, berikutnya adalah Bapak Hasanuddin. Silakan Pak Hasanuddin. Open kamera, open mic-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada rekan saya Pak Joko ini. Saya salam pramuka Pak Joko. Ini nampaknya juga pakai seragam pramuka ini. Mohon maaf disambi ke lapangan sambil mobile Bu. Luar biasa. Baiklah, ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah terkait dengan ketika kita mau merencanakan rencana kerja kita selama 1 tahun dalam buku pedoman guru tersebut, kita kadang dibatasi oleh aturan Bapak Ibu. Misalnya ini baru saja saya dapat tembusan tentang penolakan karya di PAK, ini baru saja saya terima, yaitu best practice saya ini tertolak karena harus dipublikasikan. Nah, ternyata belum saya publikasikan dalam aturan pedoman itu. Sepemahaman saya itu cukup disimpan di perpustakaan, tetapi tertolak. Tapi juga nggak masalah, artinya bukan itu poin yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan adalah ketika, dan itu ada batasan ini maksudnya, batasan jumlahnya. Ya, di situ juga tertulis maksimal hanya 1 per tahun untuk pembuatan best practice. Padahal dalam tadi rincian rencana kerja kita 1 tahun, misalnya kita merencanakan membuat lebih dari 1. Nah ini bagaimana untuk menyikapinya agar batasan aturan tersebut tidak berdampak yang merugikan, artinya sudah capek-capek menulis pada akhirnya ternyata ya cukup 1 saja. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya kita misalnya sudah membuat buku pedoman guru dengan merencanakan menulis atau membuat suatu karya tertentu yang sudah kita benar-benar rencanakan, akan tetapi seiring perjalanan itu ternyata kita mendapatkan tugas yang itu di luar rencana kita. Misalnya kayak kemarin kami mendapatkan tugas ketika ada program SMK Pusat Keunggulan, kemudian saya ditugaskan untuk membuat sesuatu yang ternyata itu bisa bernilai saya jadikan penilaian PAK maupun sebagai karya saya. Nah, itu nanti bagaimana terkait dengan buku pedoman guru, karena di situ di luar yang sudah kita programkan di awal tahun.
Itu dua hal itu Pak Didit, terima kasih. Baik, berarti ada 3 feedback sebetulnya. Yang pertama adalah pribadi dari tim penilaian kredit, best practice yang mewajibkan untuk dipublikasi. Begitu ya, maksudnya dipublikasi barangkali di jurnal dan seterusnya. Meskipun ada beberapa tim penilai juga menganggap publikasi perpustakaan juga termasuk publikasi kan begitu ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua adalah seberapa banyak sebetulnya ya publikasi ilmiah yang boleh dibuat oleh guru begitu maksud Pak Hasanuddin, sehingga akan ditampilkan di dalam buku pedoman guru, sehingga jangan sampai sudah capek menulis tapi tertolak seperti itu. Misalnya modul berapa, media berapa begitu nje, best practice 1 misalnya, PTK 1 dan seterusnya. Begitu Pak Hasanuddin nje. Intinya bagaimana menyikapi hal-hal seperti itu terkait dengan aturan ini, menyikapinya. Artinya misalnya tadi dibatasi kita hanya 1, tapi kita ternyata sudah terlanjur merencanakan 2 atau bisa menulis 2. Baik. Dan yang ketiga adalah bagaimana apabila ada perubahan di tengah jalan terkait dengan buku pedoman guru. Begitu berarti ada 3 pertanyaan. Yang ketiga gimana Pak? Yang ketiga apabila ada perubahan, misalnya perubahan posisi atau perubahan karya ilmiah yang kita laksanakan. Padahal rencana awal sudah terjadi A misalnya. Kok ada perubahan A kuadrat misalnya, bagaimana untuk penyesuaiannya? Oke. Matur nuwun Pak Hasanuddin. Ini kan yang di batch 7 ini expert ya Pak Didit. Wah, teman-teman ini luar biasa ini. Untuk best practice, ini sifatnya sharing ya Pak. Karena penilaian angka kredit itu buku induknya kan sama, buku 4 dan buku 5. Kemudian kadang interpretasinya sedikit-sedikit beda. Itu hal yang wajar sih. Terutama Pak Hasanuddin tadi ngerti, saya sih nggak apa-apa. Artinya maklum, ya. Katakanlah guru ketika memberikan nilai ke siswa, kadang penilaiannya aturannya itu sama, tapi praktek di lapangan itu kadang ada gesek-gesek bedanya. Ya seperti juga tim penilai. Ya. Terhadap best practice, apakah harus dijurnalkan atau tidak? Kalau ini pendapat ini menurut yang saya pahami ya Pak, ya, saya tidak mengatakan ini keputusan tim, ya itu menurut yang saya pahami bahwa best practice itu tidak perlu untuk sampai dijurnalkan, kecuali PTK, ya, yang untuk sebentar ya Pak Didit, 4A ke 4B, ya Pak Didit ya. Betul. Kan harus ada ketentuan minimal 1 PTK, 1 hasil penelitian di bidang pendidikan yang dipublikasikan. Ya. Bunyinya seperti itu ya Pak, sampai saya dikoreksi. Sehingga mensikapi hal seperti itu, ini menurut pendapat ini ya komunikasikan. Ya. Kemudian yang kedua, berapa banyak publikasi ilmiah untuk dalam suatu waktu. Nah, kalau ini yang tadi saya tadi matur ada sekitar 3 kriteria ya. Yang pertama, kalau mau tulis banyak, membuat karya banyak, kan tadi ketersediaan waktu. Kemudian target yang kita buat untuk mencapai PAK misalkan. Kemudian kompetensi yang kita miliki. Bisa jadi dalam satu waktu seseorang bisa membuat banyak karya. Namun yang saya mengatur yaitu kewajaran dalam membuat karya. Misal, ketika menyusun best practice itu adalah praktik terbaik, ya. Praktik terbaik kalau best practice guru, praktik terbaik guru tersebut untuk melaksanakan tupoksinya, ya, itu paling tidak sudah dilaksanakan 1 sampai 2 tahun. Nah, kalau
sampai 2 tahun orang sudah punya satu best practice, artinya tidak bisa tumbuh dalam 1 tahun punya 2 best practice. Ini yang oleh penilai mungkin itu dinilai wajar tidak seseorang dalam 1 tahun bisa 2 best practice. Karena best practice adalah praktik terbaik sesuai dengan tupoksinya. Jadi, misal Pak Hasanuddin tupoksinya guru dengan pada kepala sekolah akan menulis best practice sebagai guru, ya, atau sebagai wakil kepala sekolah, misalkan. Oh, saya kan kedua-duanya. Saya punya praktik terbaik sebagai guru, misalkan dalam melaksanakan model pembelajaran X, misalkan. Saya juga sebagai wakil kepala sekolah punya the best practice sebagai wakil kepala sekolah. Nah, itu sebaiknya diambil salah satu yang the best. Sehingga dalam 1 tahun itu diambil pelajaran, tulislah yang is the best dari tupoksi Ibu Bapak. Kira-kira sehingga ini betul-betul mencerminkan praktik terbaik. Ini tadi contoh berapa banyak PI dalam 1 periode. Kalau best practice itu beda tahun, bisa jadi dimaklumi. Itu pun orang-orang khusus yang bisa setiap tahun menelurkan best practice. Ya. Atau tahun ini best practice, besok katakanlah PTK, besoknya lagi katakanlah itu pedoman. Walaupun kadang ibu bisa dalam tahun memprediksi berkarya untuk beberapa macam. Tapi setidaknya contoh PTK tidak mungkin dalam 1 tahun menelurkan 2 PTK. Boleh ya, maaf, saya ulang. Kan PTK maksimal 1 semester 1. Maaf, ini saya ralat. Yang best practice tadi, menurut saya pakai asas kewajaran. Karena tadi basisnya itu minimal 1 sampai 2 tahun. Mungkin penilainya dasar berpikirnya seperti itu. Kenapa ini? Lancar, Pak? Lancar. Oh, kok tiba-tiba rejoin. Kemudian sudah join kah, Pak? Sudah saya remove satunya supaya tidak feedback. Oh gitu. Sekarang ini sudah yang sudah lancar sekali. Oke. Kemudian Ibu Bapak, Pak Hasanuddin mengalami perubahan posisi. Misalkan misal semula wali kelas, misalkan ya. Lanjut, Bu. Tidak butuh join kok. Perubahan posisi. Misal sudah ditulis di perencanaan sebagai wali kelas misalkan, akan menulis best practice tupoksi sebagai wali kelas. Kemudian adanya proyek pusat keunggulan, misalkan mendapat job apa ya Pak? Ketua panitia misalkan. Atau mengembangkan model pembelajaran sesuai dengan sekolah pusat keunggulannya. Nah, menurut saya ini kalau cara praktis penilai ini begini, kalau ini untuk kepentingan PAK, penilai dasarnya adalah surat keputusan kepala sekolah. Jadi misalkan Pak Hasanuddin di bulan Januari 2022 tupoksinya sebagai wali kelas akan menyusun best practice sebagai wali kelas. Namun di bulan ini, bulan Mei, sebagai ketua panitia pusat keunggulan, begitu ya Pak? Yeah. Ini ya tinggal melampirkan SK-nya, sehingga tim penilai, oh Pak Hasanuddin itu sekarang dapat job baru. Ya. Kalau menurut hemat saya seperti itu. Tapi kalau cara praktis, kadang orang tidak melihat latar belakangnya. Jadi yang dilihat itu SK yang sedang berjalan. Ya. Ini kalau cara praktis
jarang orang akan menelusuri misalkan di semester ini ternyata bukan wali kelas, namun di semester genap sebagai wali kelas. Maka yang dilihat adalah mana yang dinilaikan. Yang dinilaikan itu SK-nya ada atau tidak. Saya kira begitu Pak Didit, mohon untuk dilengkapi atau dikoreksi. Matur nuwun. Sudah panjang kali lebar kelihatannya. Pak Hasanuddin gimana? Ada yang perlu ditambahkan? Siap, terima kasih Bu Erdi atas Pelajaran penting betul Bu, karena saya iya luar biasa. Pernah punya teman karena 2 tahun naik pangkat mungkin banyak sekali karyanya, sempat dipanggil BKN juga Bu Harti meskipun nilainya sudah meskipun nilai PAK-nya sudah cukup, kemudian di dalam proses PAK kenaikan pangkatnya dipanggil BKN. Tapi enggak apa-apa juga selama kita memang itu karya kita kan begitu Pak Hasanuddin ya. Baik, Ibu dan Bapak yang lain adakah yang Bu Karsukmia, silakan Ibu. Mohon izin tadi saya menampilkan LK panjenengan. Nggih, insyaallah matur nuwun Pak. Ini non sewu, saya hanya sharing saja. Non sewu ini pengalaman di kabupaten kami Banyumas. Saya menanggapi yang disampaikan oleh Pak Hasanuddin tadi non sewu nih. Kalau di kita di SMK di Kabupaten Banyumas, untuk best practice tersebut untuk publikasi itu diartikan sebagai non sewu diwujudkan dalam bentuk bunga rampai Bapak Ibu. Diwujudkan dalam bentuk bunga rampai. Itu kita mendasarinya dari apa yang disampaikan oleh Prof. Tri Marhaini. Nah, tujuan dari diwujudkan dalam bentuk bunga rampai itu sebenarnya kita selaku tim penilai itu memberikan kesempatan kepada teman-teman apabila beliau-beliau itu sudah menyusun bunga rampai, harapannya untuk menyusun ke bentuk artikel itu lebih mudah lagi. Jadi saya pernah menanyakan ke Pak Arif Widianto saat penutupan untuk kegiatan Dolmen Best Practice. Jadi untuk nilai best practice-nya sendiri dan bunga rampai itu nilainya cuma 1, yaitu memiliki nilai 2. Tetapi apabila bunga rampai itu nanti dibuatkan naskah artikel yang dimasukkan ke jurnal tertentu berdasarkan tingkatan dari jurnal tersebut, apakah itu tingkat kabupaten atau provinsi, itu berhak mendapatkan nilai. Seperti itu. Jadi kan sudah mempunyai 2 nilai. Dan ada satu kesempatan lagi, bahkan Pak Arif itu menjelaskan apabila non sewune best practice itu diuraikan lagi dan nanti diwujudkan dalam bentuk buku, yang mungkin buku itu bisa ber-ISBN atau mempunyai kategori yang lain, itu juga mendapatkan hak nilai lagi. Jadi berdasarkan informasi itu kita mendapatkan 3 nilai, yaitu dari best practice, dari artikel, dan dari buku. Itu non sewu, itu informasi yang pernah saya tanyakan dan saya dapatkan jawaban dari Pak Arif Widianto saat itu. Terus yang berikutnya non sewu, mungkin saya menyampaikan juga untuk PI itu non sewu khususnya untuk PTK itu memang syaratnya hanya 1 kali saat kita kenaikan pangkat selain PTK, yaitu juga best practice. Tetapi non sewu kalau PTK mungkin itu bisa diusulkan kembali, dan kalau di Kabupaten Banyumas itu penilai memberikan kesempatan untuk melakukan revisi. Jadi ada waktu tertentu untuk melakukan revisi dan itu bisa diajukan kembali. Seperti itu Pak, Bu, non sewu. Jadi dimungkinkan memberikan kesempatan kepada teman-teman itu baik PTK maupun best practice-nya itu bisa terpenilaikan pada tahun itu juga. Tetapi apabila tidak memungkinkan, maka best practice khususnya best practice itu bisa diajukan pada tahun berikutnya, karena non sewu tidak ada batasan waktu untuk best practice itu untuk diajukan untuk tahun berikutnya atas Niko. Sedangkan untuk PI sendiri sebenarnya sesuai dengan jumlah syarat dari kenaikan pangkat, PI itu misalnya dari 3D ke 4A itu kan PI syaratnya 12, napa nggih mboten salah.
Nah, itu non sewu bisa 12 itu dipenuhi dari PI, tetapi kalau KI itu hanya separuhnya saja itu maksimal. Kalau kami mengambil kebijakan di Kabupaten Banyumas seperti itu, Pak. Bu. Non sewu mungkin ini sharing dari pengalaman kami di Kabupaten Banyumas, mungkin ada pengalaman lain di kabupaten lainnya, mungkin kita bisa saling mengisi lah. Non sewu, matur nuwun kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sharing bersamanya. Sepertinya cukup ya Pak Hasanuddin untuk tema dari Pak Hasanuddin. Baik, selanjutnya Ibu dan Bapak, adakah tema lain yang perlu dibahas? Mohon izin. Sedikit Pak Didit. Silakan Bu Harti, monggo. Matur nuwun. Saya mengamini yang disampaikan oleh Bu Karsumia. Ya, tadi yang dimaksud publikasi, jadi bukan dalam bentuk jurnal, tapi dalam bentuk bunga rampai yang disampaikan oleh Prof. Tri, ya saya juga kebetulan ikut. Dan bunga rampainya itu bisa disiasati, yang membunga rampaikan adalah boleh MGMP, yaitu ya, maksudnya kita sendiri membunga rampaikan cari teman kan kadang belum tentu, kalau belum punya organisasi ya, paling gampang itu ke MGMP. Atau kalau sekolahnya itu banyak yang produktif ya, produktif membuat best practice ya, sekolah itu memfasilitasi, namun tetap ada batasan-batasannya. 1 kali bunga rampai itu yang saya ingat dulu itu sekitar 15 ya Bu Karsumia ya. 5 Ibu, non sewu. 5 best practice, 1 bunga rampai itu minimal. 15 Ibu, non sewu. Saya ingatnya 15. Sama berarti 15. Iya. Oh 15. Oh. Karena kami kalau sekali tayang itu 30 itu enggak logis itu loh maksudnya. Kalau 15 itu kan saya mikir kelompoknya 15, misalkan sekolah saya itu ada yang aktif menulis sekitar 8. Oh berarti nanti saya saat itu terjadi apa kira-kira enake piye biar teman-teman itu mudah untuk naik pangkat lah. Enggak semangat untuk menulis ya. Saya ingat sama Bu Mia itu kita saling melengkapi. Terus betul juga yang 3D ke atas ya Pak Didit ya itu. 3D ke 4 oleh PTK Ibu. Yang KI-nya itu maksimal 50%. Kan sempat direvisi juga, dicabut tidak jadi, dicabut tidak jadi. Itu yang di 2019 itu. Ya, sehingga di sini kita memang saling sharing ya. Matur nuwun Pak Didit, matur nuwun Bu Mia. Nggih, sami-sami Ibu. Nggih. Terima kasih Bu Mia. Sami Pak Didit. Ain, silahkan. Ada yang ingin disampaikan? Adakah Ibu dan Bapak? Atau menambahkan informasi juga monggo ya Pak, kita sharing. Mohon izin Pak Didit. Nggih. Mohon izin Pak Didit. Oh iya, bunga rampai masih lanjut ini. Siap. Saya tertarik sekali dengan bunga rampai ini, Bu Karsumia. Mungkin mohon tolong dijelaskan karena di sini juga ada salah satunya atau gimana ya? Artikel atau bunga rampai. Ada tulisan bunga rampai ini saya belum paham Bu. Mohon tolong dijelaskan bunga rampai itu apa sih? Baik. Terima kasih. Silakan Bu Harta, Bu Mia dulu. Non sewu. Silakan sama Bu saja. Harti dulu nopo nggih? Sama saja, sama karena saja. Kita waktu sosialisasi itu mungkin posisinya sama. Posisi mendengarkan keterangan Prof. Triwarhedi itu ya. Kita juga dalam tanda petik ya mantuk-mantuk sambil mikir bunga rampai itu kira-kira apa kalau persepsi saya, karena saat itu Prof. Tri juga tidak menjelaskan tekniknya atau saya hanya menerjemahkan sendiri versi saya loh Pak. Itu saya pikir juga mirip dengan artikel. Kalau sendiri saya itu nyatet Pak, cuman kalau tanya begini itu kadang harus buka-buka lagi. Nah, hanya bedanya kalau jurnal itu kan ada struktur organisasi ya, yang siapa yang boleh mengeluarkan jurnal maupun penomorannya. Ya. Kalau bunga rampai ini lebih di bawahnya, katakanlah organisasi seperti tadi misalkan strukturnya yang mengeluarkan adalah MGMP. Ya.
Kemudian nanti juga ada editornya, ada pihak yang bertanggung jawab gitu. Juga ada ring tadi batasannya, tidak semua langsung dicemplung-cemplung katakanlah ada selingkungnya. Saya memahaminya seperti itu, Pak. Tapi kami belum mendapatkan sangu yang detail ya. Mungkin juga punya persepsi yang beda, bisa jadi. Ngaten, monggo. Nggih, nun sewu, ini saya mungkin punya persepsi juga sendiri, Ibu, nun sewu. Untuk bunga rampai memang betul, Ibu, nun sewu, Prof. Trimarhani tidak menjelaskan seperti apa sih bunga rampai. Tetapi saya mengasumsikan bahwa bunga rampai itu nun sewu tidak jauh berbeda dengan penulisan artikel yang mungkin batasan untuk jumlah halamannya antara 10 sampai 15 halaman lah. Berarti itu kan non sewu untuk syarat pengajuan makalah artikel kan itu non sewu berdasarkan metode selingkung, disesuaikan dengan metode selingkung dari masing-masing jurnal itu kan non sewu ini memang antara 10 sampai 15. Adapun yang lainnya mungkin tidak ada niki kata kunci, tetapi ada benang merah di dalam bunga rampai itu. Kira-kira itu apa hikmah atau benang merah yang diambil sehingga Bapak Ibu itu mengambil tindakan seperti yang dilakukan dengan menuliskan ada pengalaman terbaik selama Bapak Ibu itu melaksanakan tugas atau melakukan proses pembelajaran. Mungkin itu, Bu. Non sewu, mungkin kalau saya sependapat dengan Bu Harti bahwa bunga rampai itu ya tidak jauh berbeda dengan cara penulisan artikel. Cuman perbedaannya kalau non sewu artikel itu nanti akan diterbitkan dan akan mendapatkan nilai, tetapi bunga rampai yang dari tulisan best practice itu nilainya ya nempel di best practice. Kados niku Bapak Ibu. Tetapi harapan dari tim penilai itu nantinya dikembangkan sedikit lagi, itu bisa dikirimkan ke jurnal untuk mendapatkan nilai. Berarti kan non sewunya double kerjanya itu sekali, tetapi nanti mendapatkan nilai 2. Terus niku. Non sewu mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Bu Harti. Nonton Pak Hasanuddin. Jadi Pak Hasanuddin mengumpulkan teman-teman, kemudian dibuat bunga rampai. Nah persoalannya sekarang ketika bunga rampai itu harus di ISBN, sepertinya Purpusnas itu sudah memperbarui kebijakan tentang ISBN, Bu Harti dan teman-teman. Jadi agak lama dan panjang sekarang, tidak seperti zaman dulu yang tepat sekali ya. Sepertinya begitu. Ya mudah-mudahan bisa dipercepat kembali lah seperti itu. Jadi, karena mungkin banyak ISBN yang diajukan oleh Bapak Ibu guru terlalu banyak mungkin, sehingga Perpusnasnya juga agak mungkin sistem programnya diperbarui gitu saja. Informasinya begitu. Oke. Baik, ada lagi Ibu dan Bapak yang didiskusikan? Assalamualaikum Pak Didit. Waalaikumsalam, semoga Bapak. Oke, ngapunten, ini saya nanggapi tentang makalah best practice atau makalah gagasan ilmiah. Ini saya baca di buku 4 langsung di halaman 23. Siapa ini oke, di sini bukti yang dikumpulkan adalah makalah laporan asli. Terus sudah ada ada surat pernyataan dari kepala sekolah, tanda tangan cap sekolah bersangkutan, kemudian ada surat keterangan dari pengelola perpustakaan. Nah, artinya di sini kan sudah istilahnya sudah eksplisit sudah ditegaskan bahwa ketika bukti fisik 2 ini dipenuhi dan laporannya itu apik, seharusnya bisa diterima. Artinya di sini surat keterangan dari pengelola perpustakaan sekolah yang menyatakan bahwa arsip makalah tersebut disimpan. Nah, bentuk publikasinya hanya sebatas disimpan. Nah, kemudian tadi menyambung harus dipublikasikan dalam bentuk mungkin bunga rampai ataupun dalam bentuk publikasi ilmiah yang lainnya seperti artikel ilmiah. Nah, artinya apakah buku 4 ini memang ada perubahan atau bagaimana begitu? Terima kasih. Oke, Bu Harti Rumin, silakan Bu. Bentar, saya itu mau buka materinya Prof. Tri. Saat itu kan dasarnya itu kan
yang dijadikan dasar proktrik itu kan disimpan ya sebentar itu. Itu diartikan dibukukan, ya, dibukukan terus diinterpretasikan menjadi bunga rampai itu ya Bu, kemarin ya Bu Mia ya, landasan berpikir beliau. Karena saya sempat kepikiran seperti Pak Sinten di closing terakhir. Pak Fajar. Pak Fajar. Saya saat proktri ngendika itu saya juga sempat kepikiran seperti panjenengan Pak Fajar. Mbok yo wis to nek wis ngono ki mbok wis saya tuh batin gitu. Biar guru-guru itu cepat itu loh. Ternyata beliaunya punya cara pandang yang berbeda. Ya ketika itu disimpan dalam bentuk buku ya. Kemudian ada kata kunci yaitu dibukukan ya Bu Mia saat itu. Ya. Itu menurut saya itu interpretasi dari kalimat itu Pak. Tapi monggo Bu Mia kalau mau melengkapi itu yang saya tangkap gitu. Saya kira itu sudah sesuai dengan yang disampaikan Bu Prof. Trimarhaini, Ibu Nun Sewu. Saya juga memahaminya seperti Bu Harti. Jadi memang interpretasi dari disimpan itu dibukukan dan hasil kumpulan dari beberapa bunga rampai itu memang harus dilampirkan di penilaian best practice kita, Pak. Sami kalian yang dijelaskan oleh Bu Harti. Nah, punten, mohon maaf saya motong. Ini tapi di buku 4-nya bunyinya arsip dari makalah atau laporan best practice tersebut disimpan. Jadi di sini kalimatnya arsip dari makalah atau laporan, gitu. Ya di buku 4-nya itu loh maksud saya loh. Nah, kemudian nanti interpretasinya kok menurut saya sangat jauh gitu loh. Karena di sini arsip dari makalah atau laporan. ya mungkin itu yang apakah ada mungkin apa ya versi buku 4 versi yang terbaru atau bagaimana? Pak itu yang 2016 apa 19 Pak? 19 Bu. 19. Jadi bunyinya itu arsip dari makalah atau laporan. Nah kalau dibukukan otomatis kan sudah bentuknya bukan laporan lagi. Setahu saya senangkap saya begitu. Menjadi buku gitu ya Pak Fajar ya. Nggih, menjadi buku, nggih, kalimatnya tegas gitu. Jadi nah ketika kalimat itu antara yang di buku 4 arsip atau laporan terus jadi buku kan itu kan cara menginterpretasinya kan akhirnya mungkin di bawah menjadi semakin berkembang. Artinya tidak objektif begitu. Baik, terima kasih Pak Fajar. Kalau saya masih ingat barangkali Bu, kenapa punya Pak Hasanuddin tertolak, itu ada di buku 5 Bu, buku penolakannya Bu. Memang ada satu kalimat yang harus dipublikasikan. Tapi saya masih mencari ini, saya lupa nih Bu, menaruhnya di mana. Kalau nggak kita siapkan memang kita itu. Atau sambil Pak Didit mencari, ini juga saya sambil buka. Nanti Pak Didit sampai, nanti kita sambung jawaban. Ini sambil barangkali ada review. Tapi ini malah menarik loh, karena kita jadi harus buka lagi arsip-arsip gitu. Nyata ya Pak Didit ya? Iya betul Ibu. Oke, sambil Pak Didit buka yang buku 5 ya. Nah, dilanjut ya Pak Didit. Monggo silakan Ibu dan Bapak. Ada yang lain? Monggo sambil dibuka. Silakan didiskusikan di buku pedoman guru. Enggak apa-apa ini melebar, enggak apa-apa lah supaya enak semuanya ya. Silakan monggo. Ada lagi yang ingin didiskusikan sambil menunggu kita membuka buku 5-nya barangkali. Seperti ya, itu. Pak. Monggo Pak, silakan. Pak Muiz, monggo Pak Muiz, silakan Bapak. Matur nuwun, ini saya agak terlambat sedikit tentang tahap tinggal sholat tadi. Ya, mengenai apa tadi best practice ya dan laporan dan sebagainya.
tahun 2020 kan kalian juga ikut dolmen di sini juga tentang penulisan best practice. Terus saya juga ikut sampai selesai dan akhirnya saya buat laporan best practice dan sekaligus laporan mengikuti diklat best practice. Nah, laporan best practice itu ternyata bisa dinilaikan kalau dibukukan dan didiseminasikan. Nah, terus kemarin itu tahun kemarin itu kita ada kesempatan untuk ikut diseminasi, jadi menjabarkan tentang perspektif yang kita bikin kepada teman-teman, paling enggak ya seperti seminar itu. Terus setelah itu baru setelah itu dibukukan dan memang penilaiannya itu ada nilai angka kreditnya 2. Setelah itu saya jurnalkan, saya ingin supaya kita ya itu saya anggap sebagai penelitian dan juga ternyata juga bisa dijurnalkan kata gitu ya. Tapi ternyata setelah saya jurnalkan itu ya tidak diterima oleh penilai karena ini bukan penelitian. Yang disebut dijurnalkan itu kalau buah dari penelitian. Maka akhirnya ya mau nggak mau kita juga akhirnya membuat penilaian dalam bentuk buat PTK dan juga membuat apa itu jurnal dari PTK tadi. Jadi yang intinya yang pertama adalah best practice yang itu bisa dinilaikan itu kalau didiseminasikan dan dijurnalkan pun juga ada nilainya 1,5. Tetapi untuk penilaian PAK itu ternyata tidak oleh penilai kami tidak diterima atau tidak dianggap sebagai jurnal penelitian, tapi hanya sebagai publikasi ilmiah saja. Nah, oleh sebab itu kepada Bapak yang mungkin ya sudah sandung buat best practice, alangkah baiknya ini bisa satu dengan buat PTK saja, karena kesempatan buat PTK itu 100 meter bisa 1 meter bisa 1 misalnya minimal itu. Dan untuk membuat jurnal pun atau dijurnalkan pun juga tidak terlalu sulit sekarang ini pokoknya. Oleh sebab itu kalau memang menginginkan untuk kenaikan pangkat 3C atau ke 4A itu paling enggak minimal ada jurnal 1 atau PTK 1 misalnya, dan itu diseminarkan juga. Saya kira itu Pak, ini untuk menjadi apa? Jadi bahan kita, pembelajaran buat kita sekalian. Atur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muiz. Saya ingat Bu, untuk masalah best practice harus dipublikasikan itu di PPT Prof. Marhen memang Bu. Di buku 5 tidak ketemu ternyata saya cari. Ya, mohon di-share Pak. Di-share ya. Ini kan kita saling belajar. Artinya saya belum membuka juga, tapi saya masih ingat ketika diskusi dengan ketua tim penilai kami di Kudus, bahwasanya kok ini ada PPT-nya dari Prof. Marhen seperti ini, seperti itu. Jadi akhirnya kami diskusikan bagaimana baiknya begitu. Sudah kami diskusikan itu. Nggih sampun nggih. Kadang interpretasinya itu geser sedikit-sedikit ya Pak ya. Betul Ibu. Memang setiap kabupaten pun itu memiliki metode penilaian yang berbeda juga itu. Non sewu kalau di kami di Kabupaten Banyumas itu tidak harus 15 tetapi cukup 5. Hal itu untuk mempermudah Bapak Ibu guru, satu memberikan kesempatan supaya lebih cepat naik pangkat dan mempermudah kalau jumlahnya 5 kan dalam satu sekolah saja kan bisa dikumpulkan dari teman-teman sendiri, tidak harus MGMP dalam jumlah besar. Yang kedua non sewu itu nanti kalau misalnya bunga rampai itu nanti dijilid kan tidak terlalu tebal kalau jumlahnya 5, jadi cukup 5 saja. Kalau 15 kan lumayan tebal seperti itu. Jadi persepsinya dari kami itu seperti itu. Jadi tidak menggunakan seperti yang disampaikan Prof. Trimaha ini publikasi itu dalam artian jumlah bunga rampainya 15, tetapi kita mengambil yang jumlah 5 itu Ibu non sewune. Terus inti tadi pangapunten untuk karya artikel ilmiah itu non sewu itu saya kira tidak harus dari PTK Bapak pangapunten,
itu dari tulisan yang bernuansa pendidikan saja bisa. Itu saya sering menulis juga bisa masuk non-sewennya dan bisa dinilai. Apalagi non-sewennya kalau misalnya Bapak Ibu itu bisa masuk ke e-jurnal, itu yang jelas itu bisa non-sewu dinilaikan. Oke. Dan berhak untuk mendapatkan nilai. Itu kan syarat untuk yang 4B ke 4C kan harus ada e-jurnal. Itu tidak harus dari hasil penelitian, tetapi dari hasil pengalaman ataupun pengembangan metode atau media pembelajaran yang kita gunakan juga bisa. Non-sewu. Itu saling sharing saja. Baik, terima kasih sharingnya. Jadi lebih ramai karena yang sudah banyak bertemu Bu di dolmen 1 sampai dolmen 4 ya. Silakan Mbak Tinje. Sedikit menambah Pak Dit. Yang disampaikan Bu Karsumia tadi betul. Saya juga tadi mau matur sama Bu. Ini dari PPT-nya materi CPAK 4 publikasi ilmiah. Ini khususnya artikel ilmiah non penelitian. Sudah tayang ya Pak Didit? Sampun. Halo. Sampun tayang Ibu. Ini sama yang disampaikan oleh Bu Mia tadi, ya. Tinjauan ilmiah dalam jurnal ilmiah itu bisa berupa ide atau gagasan asli. Ini kan masuk ke best practice tadi. Betul. Ya. Okay. Ini ada dasarnya artinya. Nah, ini non penelitian. Artinya kadang persepsi penilai ya kadang berbeda. Nah, itu yang bagaimana? Itu yang mungkin nanti dalam tanda petik perlu dikomunikasikan dengan baik. Ngoten gitu Mbak Bini nggih. Itulah maka setiap tahun selalu ada penyegaran materi-materi. Ya. Yang harapannya dengan penyegaran materi PAK ini, harapannya itu persepsinya ya mendekati sama. Ngaten. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Harti. Barangkali kuncinya komunikasikan dengan Sekretariat Angka Kredit supaya disambungkan lidah dengan tim penilai begitu nggih, supaya tidak eman-eman karya kita. Gitu. Baik Ibu dan Bapak, semoga untuk buku pedoman guru masih adakah yang perlu didiskusikan di awalan BPG dan bab 1 buku pedoman guru. Seperti itu. Silakan. Monggo. Barangkali beberapa guru sudah menulis Ibu, jadi sudah mulai expert semuanya Ibu. Tahu Pak, jika review LK yang sudah dibuat pripun Pak? Monggo Ibu, monggo. Baik. Iya. LK kan sudah masuk. Sudah mungkin Ibu. Bisa okay. Baik, mohon izin menampilkan LK Ibu dan Bapak. Untuk bila belum ada tanya jawab berikutnya mohon izin. Untuk gimana? Tim saya sebentar. Oh, saya di sini. Sebentar. Oke. Tim saya. Deh. Ada. Bentar. Stop share dulu aja. Siap. Baik Bu Harti, mohon izin. Ini yang sudah, ini baru beberapa masuk Bu Harti. Ini yang sudah mengembalikan 17, sudah direview beberapa. Oke, saya buka yang baru masuk saja Ibu. Pak Kus sudah. Return, oke. Sudah saya return. Berikutnya Bu Nani misalnya Ibu dan Bapak Saya buka Bu Nani. Silakan Ibu kalau mau Ibu yang review. Punya Bu Nani. Masih dasar Ibu ini LK-nya memang. Pak Titit, kalau
masing-masing LK ini semacam yang memiliki LK ini yang presentasi pripun untuk dasar review. Oh begitu. Baik. Nggih. Baik, siap. Itu kan sekaligus mempersiapkan untuk presentasi. Misalkan inovasi saya ini misalkan lho Pak. Baik, siap. 1-2 sampel ya Ibunya barangkali ya. Nggih. Kalau ke depan kita siap semuanya. Oh, nggih, siap. Baik Ibu dan Bapak yang sudah on mic di sini, yang sudah menyelesaikan LK-nya, saya panggil dulu Bu Nani. Assalamualaikum Bu Nani. Halo. Bu Nani. Bu Nani. Baik. Tidak muncul nggih. Yang lain. Bu Sitatur. Bu Sitatur. Halo, Bu Sitatur. Baik, belum. Atau yang sudah awal sudah direview barangkali nggih. Atau relawan monggo Ibu dan Bapak yang siap. Relawan. Pak Fajar barangkali, silakan Pak Fajar. Menizin Pak Fajar. Pak Fajar sudah direview, monggo Pak Fajar. Halo Pak Fajar. Halo Pak Didit, nggih Pak. Baik. Mohon yang nilainya 99 itu Pak. Oh. Baik. Silakan Pak Fajar untuk ditampilkan panjenengan LK-nya dulu, biar supaya teman-teman barangkali. Oke. Bisa dibantu dari situ Pak. Baik, Pak Fajar. Tampilannya. Nggih. Iya Pak Fajar. Apa yang enggak buat Pak Fajar? Baik Pak Fajar, silahkan. Oke. Sebelumnya monggo Pak Fajar dibuka dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Fajar Bahrun Nasri, guru dari SMK Negeri 1 Putrasari Kabupaten Purbalingga. Saya ngampu mata pelajaran produktif TKJ. Di sini untuk mata pelajaran yang saya cantumkan di identitas awal yaitu administrasi infrastruktur jaringan. Kemudian untuk langsung ke isinya Pak, halaman 2. Oke. Nah, isi yang tercantum dalam buku pedoman guru saya ini sebenarnya mencakup keseluruhan. Jadi ada kegiatan profesional, ada kegiatan PKB prinsipnya. PKB yang di dalamnya yaitu meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional maupun sosial dan kepribadian. Dan ada beberapa uraian kegiatan di tugas penunjang guru baik dalam organisasi profesi ataupun kegiatan pembimbingan sebagai guru pembimbing PKL. Kemudian untuk manfaatnya mungkin ini manfaat secara umum yaitu untuk mengukur, melacak dan merekam rekam jejak keterlaksanaan ketercapaian dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan yang selaras dengan sasaran kinerja pegawai mulai dari kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif serta beberapa unsur penunjang, baik yang unsur penunjang yang tercantum pada butir kegiatan tupoksi guru ataupun unsur penunjang yang fungsinya mengintervensi kebijakan kepala sekolah. Kemudian untuk kerangka isinya secara umum ada, hanya di sini saya parafrase saja, ada bagian pendahuluan, bagian awal sampai dengan penutup. Kemudian poin yang keempat yaitu butiran dokumen apa saja yang menunjang kegiatan target dari buku pedoman guru. Yang pertama adalah kalender akademik. Di sini saya belum mencantumkan evaluasi diri guru. Karena saya memahami evaluasi diri itu sudah satu rangkaian di laporan PKG. Jadi kalau mungkin ada evaluasi diri guru berarti ada semacam ini nggih, hasil lampiran penilaian kinerja guru, di dalamnya sudah ada evaluasi diri. Kemudian di halaman berikutnya, halaman
Berikutnya Pak Didit Muncewu. Nggih. Poin B sampai dengan poin G itu adalah perangkat pembelajaran. Mulai dari RPP, terus kisi-kisi, terus kemudian materi, kemudian sampai dengan analisis untuk program remedial maupun pengayaan. Kemudian disertai dengan surat keputusan tentang panitia pengelolaan praktik kerja industri yang ini tercantum di bagian uraian target pada unsur penunjang. Kemudian ada lampiran pelaksanaan kegiatan pengembangan diri. Di sini karena pertanyaannya tidak ada semacam batasan di poin 4, berarti semua yang saya cantumkan di sini adalah semua yang saya cantumkan di SKP. Ada beberapa feedback dari narasumber atau fasilitator di sini, mungkin ada untuk inovasi dapat dituliskan rencana inovasi. Jadi di sini sudah tidak saya pilah-pilah mana yang bagian inovasi, mana yang memang bagian yang sifatnya rutinitas. Mungkin itu dari saya untuk poin halaman sampai dengan target nggih. Kemudian tantangannya di sini, tantangan ini disesuaikan dengan hasil telaah lampiran yang nanti dilampirkan pada buku pedoman guru. Yang pertama adalah saya merencanakan pembelajaran dengan mengusung rencana penelitian kuantitatif berupa penelitian korelasi. Saya menggunakan pendekatan TIPEC pada pelaksanaan pembelajaran. Kemudian saya juga menulis makalah pengalaman terbaik saya dalam pembelajaran pada era pandemi. Kemudian juga insya Allah sedang dalam proses penyusunan penerbitan buku ber-ISBN. Ada dua hasil karya insya Allah. Yang pertama yaitu buku yang terkait tentang bidang keilmuan TKJ, tentang sistem infrastruktur jaringan, dan satunya lagi yaitu tentang membangun bahan ajar berbasis makromedia flash. Kemudian karya seni puisi untuk unsur karya inovatifnya. Kemudian dari beberapa rencana inovatif tersebut, siapa saja yang terlibat? Yang pertama adalah untuk hasil penelitian kuantitatif itu berkolaborasi dengan koordinator PKB, kemudian ketua kompetensi keahlian, karena di sini insya Allah rencana penelitiannya adalah 3 kelas sekaligus menggunakan basis sampel, karena prinsip dari penelitian kuantitatif adalah membuat semacam generalisasi. Kemudian dalam pelaksanaannya melibatkan koordinator audit mutu sekolah yang masuk sebagai auditor internal penjaminan mutu sekolah. Kemudian untuk best practice-nya saya berkolaborasi dengan ketua kompetensi keahlian. Kemudian untuk buku dalam bidang pendidikan yang insya Allah rencananya akan diajukan penerbitan ISBN-nya, yaitu saya berkolaborasi baik secara sinkron maupun asinkron dengan komunitas online, komunitas cendekia yaitu Google Scholar, Mendeley, Zotero, ResearchGate, dan Microsoft Academic. Kemudian yang terakhir untuk karya inovatif dalam bentuk puisi, saya berkolaborasi dengan komunitas antologi puisi. Sekian mungkin dari saya. Dan terima kasih atas feedback yang ada secara tertulis. Mungkin nanti bisa ditambahi feedback dalam bentuk langsung. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bu Harti barangkali mau memberikan feedback tambahan. Matur nuwun Pak Didit. Sebentar. Ini malah saya sebentar ke ini tadi Pak Fajar ya. Iya Ibu. Fajar itu sangat produktif ya, luar biasa. Betul. Nah, saya hanya penasaran Pak, ini izin bertanya. Untuk penelitian korelasi tadi, pengaruh Google Classroom terhadap hasil belajar routing, itu nanti memang itu untuk mengembangkan diri atau untuk ada unsur untuk dinilaikan Pak?
Ada unsur untuk dinilaikan, Bu. Oke. Kalau boleh tahu itu nanti dinilaikan dalam bentuk apa, Pak? Itu masuknya laporan hasil penelitian, Bu. Laporan sebentar. Untuk hasil penelitian, saya sambil buka. Saya tadi itu saya pikir Pak Fajar itu sedang studi, maksud saya barangkali sedang studi gitu, nggih. Sebentar. Tadi saya sudah nyiapkan PPT kok bilang oh ini dia. Nah, untuk hasil penelitian belum tertampil Ibu PPT-nya. dalam Pak. Belum tertampil PPT-nya. Bukan, saya cari yang satu lagi. Oke, siap Ibu. Ini yang sebentar, ini materi PAK sih sudah lengkap ya, buku 4 revisi sebentar. Oh, tapi ini PDF. Nah, untuk hasil penelitian itu ya yang dari secara pendidikan ini saya pahami itu berupa penelitian tindakan kelas ya Pak Didit ya. Okay. Nah, untuk penelitian tindakan kelas ini, kalau ini tadi saya menangkapnya penelitian korelasi ya antara GC Google Classroom dengan hasil belajar yang tadi menyangkut 3 kelas. Ya. Saya tadi hanya kepikiran apa Pak Fajar itu sedang studi begitu. Tapi untuk penelitian murni ini kan seperti ya penelitian korelasi ya mengkorelasikan X dengan Y ya. Saya sambil membuka ya. Kalau hemat saya ya. Mohon maaf, saya ada PPT-nya Bu Marhaini yang terkait tentang beragam penelitian yang bisa dinilaikan di angka kredit, Bu. Oh, berarti ini masuk yang murni ya, Pak ya? Iya, masuk yang murni. Iya, sebenarnya bukan murni sih, Bu. Karena kan yang melakukan penelitian itu saya langsung. Jadi ya peneliti ya guru itu sendiri. Waktu itu kan ada sosialisasi yang di Wonosobo. Itu yang ngisi Bu Trimare ini dari tim penilai pusat. Itu Bapak Ibu guru di situasi pandemi bisa melakukan penelitian, tapi gunakan desain kuantitatif. Nah, salah satu desain kuantitatifnya karena situasinya tidak bisa dikendalikan, bisa gunakan korelasi atau bisa gunakan kausal komparatif. Nah, waktu itu ada yang menyampaikan, Bu, kalau pakai eksperimen bagaimana? Kalau pakai eksperimen nggak bisa karena situasinya siswa tidak bersama dengan guru, artinya kondisi di luar treatment itu tidak bisa diatur sepenuhnya oleh peneliti. Nah, akhirnya boleh pakai korelasi, mau pakai yang 2 variabel atau yang multivariabel begitu. Atau bisa dengan RNB. Waktu itu Prof Tri menyampaikan silakan bisa pakai korelasi. Kemudian PPT-nya sudah saya unduh dan sudah saya komunikasikan juga dengan tim penilai. Saya sempat bertanya juga kalau berdasarkan hasil kajian dan hasil sosialisasi tersebut, apakah tim nanti artinya mau direpotkan untuk mempelajari semua itu. Nah, terus dari tim ya harus mau karena itu sudah bagian dari bagian dari hasil sosialisasi begitu. Saya sudah ini Bu, saya sudah komunikasikan dengan tim penilai langsung. Dan saya sudah ya dari hasil yang dari Wonosobo yang dikumpulkan semua tim penilai itu. Betul Pak Fajar, saya tadi juga mengingat-ingat ini mencuatnya ketika pandemi ya Pak, ketika itu guru-guru sosialisasi dengan Prof Tri dan Prof Tri menjawab untuk PTK itu tidak diperbolehkan, maka jawabannya ini yang Pak Fajar ini. Ya, ini tadi saya sambil buka-buka materi mencari juga yang itu. Betul ya. Dan ini seperti yang Pak Fajar itu dari Purbalingga ya. Moga-moga ini juga dipahami oleh
tim-tim penilai yang lain. Karena ini pun saya tadi juga sambil mengingat, sambil mencari file. Tapi yang Pak Fajar ngendikake itu betul, itu menjawab, kalau enggak salah itu di mana ya Pak Didit, Solo apa mana itu ya. Ini termasuk dulu kan ada 2 pendapat, yang Profesor 1 mengatakan PTK itu boleh ketika pandemi, tapi yang seingat saya yang Prof. Tri itu tidak boleh. Terus akhirnya muncullah pendapat, ya, penelitian korelasional ini juga diperbolehkan. Hanya ini tadi saya memantapkan, saya buka file-filenya ini belum ketemu di dalam proses. Ngaten nggih Pak Fajar nggih. Terima kasih Pak Didit jika akan melengkapi. Barangkali semakin banyak orang mendengarkan dan mengingat kembali dan membuka file, ini kita semakin kaya materi ini, tidak hanya di pedoman penilaian guru, tapi juga di materi-materi penelitian yang lain. Ini tapi saya sambil mengecek kembali sama dengan Pak Fajar, Pak. Saya sambil ngecek kembali file-file. Saya kira begitu Pak Didit, matur nuwun. Terima kasih. Baik, Ibu dan Bapak, semakin kaya kita hari ini perbandingan-perbandingan yang menjadi dibahas kembali. Barangkali mungkin di kesempatan lain juga masih bisa diteruskan. Begitu nggih, Ibu dan Bapak. Kita berfokus kembali ke buku pedoman guru. Masih adakah yang perlu dibahas, Ibu dan Bapak? Masih adakah yang perlu dibahas, Ibu dan Bapak? Pak Didit. Nggih, Ibu, silakan. Masih ada waktu 10 menit. Nggih. Kalau metode kita, misal kita sepakati dulu, Pak. Nggih. Ini kan dari teman-teman ini ketika Pak Didit feedback untuk respon, itu kan beberapa mungkin sibuk nggih Pak nggih. Tidak respon nggih. Ini kalau karena 2 jam itu juga cukup panjang untuk kita presentasi, untuk teman-teman juga presentasi. Jika setiap LK itu, misal kita dari fasilitator, misalkan 1 jam sekitar, kemudian yang 1 jam untuk presentasi antar teman, sehingga ada feedback dari teman-teman semua. Misalkan presentasinya Pak Fajar, ini kan juga kita justru malah saya juga harus bongkar-bongkar materi, bongkar-bongkar ingatan, ya. Sehingga ini nanti akan kita buat list, misalkan ya, kita ada sekian, oh hari ini Pak Fajar, besok siapa yang presentasi, itu kita share. Ya. Baik. Sehingga ketika satu pertemuan ini ada sekitar misalkan 60 menit ya, sekitar 10 menitan, kan berarti ada sekitar 6 yang presentasi. Harapannya itu rolling terus, presentasi bergantian. Ngaten pripun? Biar sepakat Ibu, sepakat. Jadi untuk setiap LK-nya Ibu, ya, besok berarti minggu depan kita presentasi untuk LK2, begitu ya Ibu dan Bapak? Ya. Misalkan kok minggu depan misalkan yang kita list yang sudah, misalkan hari ini kan sudah Pak Fajar LK1. Misalkan Pak Darwanto minggu depan akan presentasi LK1, itu boleh enggak Pak? Misalkan. Boleh Bu, kalau misalnya kan bisa 10 menit itu beliau bisa menampilkan LK1 dan LK2 kan seperti itu. Sehingga nanti kita buat tabel progres, tabel progres pengumpulan LK, sekaligus tabel progres presentasi. Harapannya kita semuanya ini seperti tadi, kita saling melengkapi, karena kita pun mendengar hal-hal baru juga baru bersamaan dengan Ibu Bapak semua. Interpretasinya bisa jadi juga kadang geser sedikit-sedikit, sehingga ini justru memperkaya, menyamakan persepsi, juga kita semuanya merasa ini bareng-bareng, ini adalah wahana kita untuk saling belajar. Baik. Baik Ibu dan Bapak, berarti di link deskripsi WA grup kita kan sudah saya tampilkan untuk kemajuan LK, nanti di sebelahnya akan saya perbarui untuk presentasinya. Begitu ya Ibu ya? Presentasinya nanti boleh kalau misalnya 10 menit dibagi mau 2 LK atau 3 LK juga boleh, tergantung kebutuhan Ibu dan Bapak seperti itu. Baik Ibu dan Bapak, 7 menit mungkin saya share di Q&A, siapa tahu masih ada yang bertanya Ibu Harti. Jadi di tim kita juga ada menu QRA Bu.
materi diklat dan Q&A, Bu. Di sini, Bu, sudah tertampil. Kita lihat adakah yang merespon. Oke, Pak Fajar nih, alhamdulillah. Boleh dibagikan, Pak, contoh format laporan naskah presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah yang mana? Saya tanya Ibu dan Bapak. Presentasi ilmiah kumpulan PIKI apabila ada syarat seluruh PIKI dipresentasikan untuk ke fungsional utama. Oh, begitu. Saya pikir tadi untuk jurnalnya di kumpulan jurnal boleh Pak Fajar melihat di didaktika kita ya Bu ya, di jurnal kita di Dikbud kita. Monggo Ibu kalau mau menjawab yang dimaksud Pak Fajar itu pertanyaannya di Q&A. Ibu dan Bapak lain juga bisa menggunakan Q&A, nanti kita bahas di forum ini. Contoh format naskah presentasi, Pak. J. Begitu Pak Fajar, halo. Halo, nggih, Pak. Ya, monggo. Jadi, monggo silakan. maksudnya kan di buku 4 kan ada itu. Ya mungkin ini terlalu jauh, Bu, tapi saya juga kepengen belajar. Ya. Artinya biasanya kan dari fungsional media ke fungsional utama kan ada presentasi ilmiahnya. Kemudian saya pernah baca dampak hasil atau luaran apa saja dari pelaksanaan publikasi ilmiah dan karya inovatif tersebut. Nah, mungkin kalau ada semacam apa nggih format template mungkin karena membuat ringkasan hasil PIKI selama dalam satu kepangkatan itu saya belum paham intinya, Bu. Mohon petunjuknya begitu. Tertangkap Ibu pertanyaannya dari Pak Fajar? Kalau ini kan kita mestinya menyiapkan template ya Pak Didit ya. Karena ini kan langsung bongkar-bongkar ya. Bisa jadi ini kita siapkan template untuk jawaban dari yang template yang ada nih. Ngaten Pak Didit nggih. Nggih. Ngaten nggih. Nggih. Karena ketika hal-hal tadi ya, mengingatkan misalkan hasil sosialisasi ataupun seperti ini, kita siapkan terlebih dahulu. Minimal kesempatan bongkar file, Pak. Okay. Tapi Pak Fajar ini luar biasa. Berarti gitu ya Bu ya, untuk template sepertinya umum juga ya Bu ya sepertinya. Cuman kan mungkin dicarikan yang Pak. Siap Ibu. Ya. Nanti kalau kita tayang tiba-tiba itu kan belum tentu standar kan kurang nyaman, sehingga kan setidaknya perlu review dulu. Atau teman-teman misalkan Bukar Semia Kagungan yang siap tayang ya dengan senang hati misalkan ya boleh sekarang, boleh Jumat yang akan datang, misal. Barangkali yang baru-baru saja kan masih in gitu ya. Baik, Q&A-nya sudah, berarti yang ini ada nggak Ibu yang di pertemuan kedua? Coba saya lihat diskusinya. 19 replace, oke saya lihat. Pak Fajar tanya lagi nggak nih ya? Oh, permen yang membahas SKP 2022. Baik, nanti dicarikan J atau teman-teman yang sudah kagungan boleh di-share. Jadi ada permintaan dari Pak Sunarko Ibu minta di-share permennya. Barangkali sekaligus contoh SKP-nya barangkali begitu ya Pak Sunarko nggih. Baik, nanti Pak. Ya, J. Baik nanti bisa dibantu teman yang sudah membuat atau Bu Harti kelihatan sudah banyak mereview ini teman-teman di SMK 8 Kota Semarang. Baik, Pak Hasanuddin, Bunga Rampai sudah clear seperti itu. Apakah sama dengan book chapter? Saya pikir beda jauh, Pak. Beda jauh dengan book chapter. Ya, sudah, siap. Ya, baik. Buku 5, apalagi nih? Oh iya, siap. Betul, di buku 5 tidak ada kata dibukukan. Betul Pak Fajar, sama saya juga tidak menemukan seperti itu. Saya menemukannya di PPT, tapi juga harus ngudal-ngudal lagi ini PPT-nya. Baik Bu Harti, di kelas timnya kelihatannya sudah, tinggal nanti kita review untuk di LK-nya, di lembar kerjanya yang baru masuk seperti itu.
Iya, seperti itu. Nah, besok nanti kita siapkan untuk LK2-nya. Ngaten nggih. Nah, harapannya Ibu dan Bapak mungkin biar tidak begitu santai bisa menyusun untuk menyicil tulisannya supaya besok sudah selesai buku pedoman gurunya ketika diklat ini selesai. Jadi copy pastekan saja LK-LK yang sudah ada sehingga nanti di pertemuan ke-6 buku pedoman guru panjenengan sudah selesai. Begitu nggih Ibu dan Bapak. Kurang 1 menit silahkan apabila Ibu dan Bapak ada yang ingin didiskusikan kembali. Silakan 1 menit Ibu dan Bapak, silakan. 1 menit saja, silakan Pak Muiz barangkali. Pak Fajar masih ada, silakan. Bukan Sukmia juga mau. Silakan. Sudah Pak Muiz, cukup? Pak, cekap nggih. Cekap. Nuwun sewu itu Bu Harti, Pak Didit, saya memiliki materi itu untuk penilaian prestasi kerja, Bu pilih teman-teman membutuhkan, itu tadi yang ditanyakan Pak Fajar, itu untuk syarat-syarat kenaikan pangkat berapa-berapa itu, nuwun sewu itu materi dari hasil kegiatan yang saya ikuti saat di LPMP. Waduh, terima kasih Bu Karsumia. Mewakili teman-teman, terima kasih. Barangkali bisa share linknya saja di WA Group, Bu. Jadi supaya agak sedikit pesannya. Yang bisa di-download ya Bu, supaya teman-teman bisa. Itu saya kirim lewat MS Team, Pak. Oh, baik. Di mana Ibu? Di kumpulan materi kah? Itu di Nansewu. Di umum, Pak. Oh, di umum. Baik. Umum. Oh, PPK. Materi PPK Ibu, nggih? Nggih, materi PPK. Baik, terima kasih Bu Karsumia. Sudah ada materi PPK tambahan ini dari Bu Karsumia, penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Oke, PPT-nya. Contohnya ada enggak Bu? Kata Pak Sunarko, Bu. Monggo, yang dibutuhkan apa niko? Mbok pilih saya. Aplikatif seperti itu, tinggal ganti nama kata Pak. Biasanya insya Allah yang dibutuhkan kalau memang perlu nanti insya Allah kami bantu Bapak. Oke, siap Ibu. Baik Ibu dan Bapak silahkan bisa download di general yang diberikan Bu Karsumia di tim. Mungkin bisa ditambahi yang sesuai dengan permintaan Pak Sunarko dan teman-teman yang lain seperti itu. Baik, kalimat penutup barangkali berarti untuk hari ini pertemuan kedua BPG di tanggal 27 Mei 2022. Silakan Ibu. Matur nuwun Pak Didit serta Ibu Bapak semua. Pertemuan kedua ini luar biasa dari diskusi sharing bersama kita tentang buku pedoman guru plus ubo rampenya. Ini justru yang banyak berkembang adalah materi ubo rampenya yang kita belajar bersama. Untuk itu terima kasih atas belajar bersamanya dan ilmunya. Harapannya ke depan nanti kita semuanya saling aktif, saling memberi dan saling menerima. Dan Bapak makan pare bersama-sama. Selamat sore teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu dan Bapak pertemuan kita pada hari ini di Dolmen Batch 7 untuk materi buku pedoman guru. Seperti itu. Sugeng sonten, hati-hati di jalan jika Ibu dan Bapak mau mengendarai kendaraan bermotor atau mobil. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.